Wow, MU campakkan Liverpool dari FA Cup. Pau kali Liverpool ini. Sama MU pun kalah. Biawa. Pau kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang perempat final FA Cup yang udah main kemarin itu. Jarang-jarang nih aku bahas FA Cup. Tapi kalau FA Cup yang sekali ini udah pasti seru kali yang dibahas ya kan? Bukan match Wolves lawan Coventry City ya. Yang nonton match ini pun kurasa nggak ada. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lah sedikit match Wolverhampton lawan Coventry City ini. Buat nyenangin fans Coventry City di channel ini yang jumlahnya nggak jauh beda dari fans Man City kayaknya. Main di kandang Wolves lebih mendominasi. Tapi gol baru ada di awal babak kedua. Soalnya mendominasi tapi nggak bikin gol nggak ada gunanya ya kan. Makanya Ellis Sims bikin Coventry City unggul lewat golnya. Habis gol ini makin seru loh orang ini main. Saling jual beli serangan. Sampai akhirnya Wolves bisa menyamakan skor lewat Aït-Nouri di menit 83. Dan bahkan Wolves membalikkan keadaan di menit 88 lewat gol pemain pengganti Bueno. Udah mulai sombong lah Wolverhampton ya kan. Dia pikir orang ini mereka udah lolos. Tapi rupanya di menit 90+7 waktu injury time dibobol lagi gawang Wolverhampton lewat gol kedua Ellis Sims. Ini bukan Wolves lagi, Wallace yang ianya. Terlalu slow orang ini pulanya lawan Coventry City ya kan. Dan yang biawaknya lagi, dipikir Wolves ini bakalan lanjut ke extra time. Tapi datanglah Haji Wright dengan insting setara Wak Haji Benzema di placingnya bola itu ke pojok gawang Wolves. Oh mak, Coventry City yang lolos ke semifinal dengan skor 2-3. Itulah terlalu sepele Wolves ini sama Coventry City. Jelmaan Manchester City orang ini ya. Tengoklah nama sama-sama City. Bajunya pun warnanya mirip-mirip. Yang beda cuma nasib soalnya mereka di divisi Championship. Walau Wolverhampton. Logonya aja yang serigala, tapi mainnya macam serigala juga. Tapi serigalanya yang jenis Nunes rupanya. Nah, kita bahas match duel Sultan antara Man City lawan Sultan yang lagi lemah sekarang, Newcastle United. Manchester City menang dengan skor 2-0 lewat 2 gol dari Bernardo Silva yang dua-duanya deflected ke gawang Dubravka. Ya iyalah gol orang Dubravka kipernya. Coba kalau tadi pakai kiper yang berpengalaman di level kompetisi tertinggi kayak final UCL macam Lord Karius ya kan? Jangankan bola deflected, bola pelan aja masuk ke gawangnya. Di pertandingan ini, Newcastle United gak ngasih perlawanan yang berarti sama City. Satu-satunya peluang on target mereka cuma syutingan Isak inilah. Sepanjang match Newcastle cuma bikin 2 syutingan dan 1 on target. Ball positionnya juga cuma 27%. Biawak lah pok kali Newcastle ini. Match MU lawan City yang ditonton orang ini rupanya buat persiapan lawan City. Pantas lah cara main dan statistiknya juga hampir sama. Gitu banyak ya kan contoh pertandingan cara melawan Manchester City ini. Bisa kalian tengok waktu Chelsea atau Liverpool cemana waktu ngelawan City. Ini yang ditonton di Newcastle ini match MU lawan City kan pau. Bukan gitu nol, kami tonton juga match City lawan Liverpool dan Chelsea buat jadi referensi kami melawan mereka. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa kami terapkan. Oh cuma satunya itu jawabannya. Apa nol? Ya, karena kalian pau lah. Lanjut kita ke match yang cukup melawak, tapi tumbennya yang melawak yang menang. Ada Chelsea yang jumpa sama mantan juara Liga Inggris 2015-2016 Leicester City, yang sekarang juga lagi di papan atas Championship dan mungkin tahun depan main lagi di Premier League. Jadi pas kali lah ini ketemu sama Chelsea ya kan, yang tahun depan juga masih main di Premier League. 2 tahun lagi yang mungkin enggak. Ya gantian lah sama Leicester ya kan. Nanti Leicester masuk Liga Inggris masuk 10 besar. Nah Chelsea jadi di papan atas tapi di divisi Championship. Chelsea langsung unggul di babak pertama lewat assist Nicholas Jackson yang diselesaikan dengan manis sama Cucurella. Start yang bagus lah buat Chelsea ya kan. Apalagi Chelsea dapat penalti menit 25 karena Sterling dilanggar di kotak penalti. Sterling sendiri yang ngambil penalti ya malah gagal pula karena dihalau sama kiper Leicester. Biawak, cemana nggak dihalau? Orang nanggung kali bolanya. Ke tengah enggak, ke kiri juga nanggung. Bingung aku kenapa si Sterling ini ya kan. Bingung kenapa dia ngambil penalti nol. Bukan. Bingung aku kenapa lah masih jadi pemain bola si biawak ini. Menit 43 udah soloran pun si Sterling ini bisa baling tendangannya. Bukan baling itu nol, gawangnya kurang geser. Bukan gawangnya yang kurang geser biawak, otakmu yang udah bergeser. Tapi akhirnya Chelsea bisa nambah gol lewat Cole Palmer yang menerima assist dari Sterling. Nah itu baru betul, kalau nggak bisa syuting udah kasih aja sama kawan yang bisa syuting ya kan, simple. Aku pun biasanya syuting nol, biarpun biasanya baling. Di babak kedua inilah baru puncak komedinya. Menit 51, Axel Disasi bikin gol yang kurasa bisa masuk nominasi Puskas lah abis ini. Ciamik kali ya, tapi ke gawang sendiri. Dipikirnya kurasa masih di babak pertama ini, makanya dia ngegolinnya ke gawang yang ini lagi. Kukira Axel Disasi rupanya bisa sinting yang ianya.
Gara-gara gol di sesi ini makin semangat Leicester ya kan. Lewat placing cantik dari Mafididi di menit 62, Leicester menyamakan kedudukan. Ketawa lah aku pas ini terjadi ya kan. Capek-capek unggul 2 gol rupanya terkejar juga. Tapi bagus juga lah placing si Mafididi ini ya kan. Kalau kita kasih skor ini 7/14 lah ini. Placing di sesi tadi lah baru paten, 28/14 lah skornya. Chelsea yang panik langsung berusaha menyerang lagi. Sterling ngasih terobosan cantik ke Jackson tapi dilanggar sama Callum Doyle di dekat kotak penalti. Awalnya dikira penalti dan Doyle kartu kuning. Tapi setelah dicek VAR pelanggarannya di luar kotak penalti. Dan Doyle malah di kartu merah karena profesional foul. Ya, pauk kali si Doyle ini. Harusnya dia bisa lebih bijak ini tadi. Pertama, harusnya dibiarkan aja si Jackson itu. Kalau dilepas pun si Jackson itu gak gol juga itu tadi. Dan kalaupun si Doyle mau nge-tackle, harusnya di kotak penalti kau tackle. Penalti lagi pun buat Chelsea sama aja, nggak gol juga itu nanti kayak tadi. Kalau kayak gini main dengan 10 orang pemain kan jadi sayang. Emang sih Chelsea dapat free kick, tapi Leicester kehilangan pemain. Pertukarannya gak sepadan lah ya kan. Ya udahlah lanjutlah pertandingannya kan, free kick pun diambil. Kukira si Palmer yang ngambil, rupanya ya. Melambung jauh, terbang tinggi, bola si Sterling. Kurasa bukan si Sterling ini. Adiknya si Sterling kau ini pastikan bang. Iya bang, bukan Sterling aku. Jadi kau siapa? Sterlingard bang. Pantas lah baling tendanganmu. Sterlingard rupanya namanya. Hilang satu pemain jadi bikin Leicester goyang. Hasilnya Chukwuemeka dan Madueke berhasil memantapkan Chelsea lolos ke semifinal dengan skor 4-2. Selamatlah fans Chelsea ya kan. Biarpun banyak melawat tapi menang orang ini jadi nggak bisa diejek. Tapi biarpun Chelsea menang tetap si Sterling ini nggak bisa lolos dari hujatan. Aku betul lah masih nggak habis pikir aku sama si Sterling di match ini. Penalti nggak gol lah, free kick melambung entah kemana lah. Harusnya si Sterling ini pensiun aja lah dari sepak bola dan gabung ke NASA. Ini buat kalian orang-orang NASA, kalau kalian nonton video ini wajib kalian rekrut lah si Sterling ini. Soalnya ada cara baru meluncurkan roket tanpa bahan bakar. Suruh aja si Sterling yang nendang, sampainya itu nanti langsung ke bulan sana. Enggak lah Nol, kalau Sterling yang nendang roket di NASA Nol, nanti yang ada kami suruh dia luncurkan roket ini ke Mars, mendaratnya bukan di Mars, di rumah Bruno Mars yang ianya. Oke, last kita ke pertandingan yang paling menegangkan bagi kedua fans dan tentunya paling membiawakan bagi fans Liverpool. MU menjamu Liverpool di perempat final FA Cup musim ini. Sebelum match ini yakin kali aku udah pasrah aja nih fans MU ini. Kalah lah situ, ya udahlah ya kan. Lawan Liverpool pula lagi yang lagi on fire. Apalagi ada trauma MU ini sama Liverpool karena tragedi 7-0. Jadi wajar aja mereka nggak expect mau menang di match ini. Sedangkan Liverpool masih dengan misi membahagiakan klub sebelum cabut dengan membantai MU. Di pertandingan ini MU udah diperkuat kembali sama Wan-Bissaka dan Hollywood yang kemarin sempat cedera. Mason Mount juga udah sembuh tapi dia di cadangan. Dan Malaysia sampai sekarang masih menghilang dari map. Cuma pas awal laga nggak seperti yang kita bayangkan. MU berani tampil menyerang. Tiba-tiba tanpa diduga-duga, menit 10 unggul MU lewat gol McTominay memanfaatkan rebound shootingan Garnacho. Fans MU yang tadi di awal pasrah tiba-tiba, gol. Hah? Gol? Mati kalian semua fans Liverpool. Fans Liverpool pun langsung menjawab, selalu lah, kasih poin dulu lah orang ini ya kan. Biar semangat. Tumben baru main udah tegang kali orang ini. Biasa udah dimain-maini pun gak tegang-tegang. Malah langsung lemas. Di match ini aku nengoknya si Kobe Mainoo ini bagus sekali mainnya di tengah. Skill individunya pun bagus sekali. Tapi biarpun gitu tetap bagi Southgate Henderson lah midfielder tergege. Onana di match ini juga beberapa kali melakukan save yang krusial. Karena terus-terusan digempur, MU pun mulai goyang waktu Endo nyetak gol. Cuma sialnya dianulir karena tipis sekali offside. Tapi ini udah cukup ngasih sinyal lah ke pemain Liverpool kalau MU ini lagi balik ke setelan pabrik nih. Nah ini nih baru MU yang kita kenal, ceroboh dan tergopoh-gopoh. Ayo Liverpool kita gas. Digas Liverpool lah ya kan. Kwanza yang tiba-tiba soloran ke gawang MU, passing ke Nunes dan lewat asis Nunes, McAllister shooting deras ke gawang MU yang gak bisa ditahan sama Onana. 1-1 lah skornya. Sebenarnya bisa ku tahan itu 0. Cuma deflected aja nya. Alah, iya Nol, kalau nggak deflected itu bisa kok. Alah. Nggak cahaya kok, alah baik kali cakapmu. Yang biawaknya lagi sebelum habis babak pertama salah membalikkan keadaan jadi 2-1 lewat golnya. Capek-capek MU ngasih permainan terbaik, rupanya kena comeback ya kan. Liverpool pun mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 1-2. Di ruang ganti Liverpool kurasa cakap-cakap orang ini. Agak beda ya MU hari ini. Ya beda pun pautnya tetap samanya. Udah unggul 1 gol bisa sekejap kita balikkan ya kan. Ya juga ya. Di ruang ganti MU ngamuk lah Ten Hag. Pauk kali kalian semua. Iya memang pauk kami. Terus kenapa? Ya memang pauk kalian. Udah pauk, bodoh, tolol lagi. Iya memang pauk, bodoh dan tolol kami. Ada masalah samamu? Kok jadi marah kalian sama aku? Kau pulanya gak slow kali botak. Ampun lah weh. Jadi cemana ini babak kedua? Ya kau lah cemana. Kami kan pauk. Kau yang pintar. Aturlah cemana. Atau jangan-jangan sama ya pauknya kau sama kami. Sok pintar kau kami rasa. Kok jadi kalian yang marah sama aku weh? Udahlah diam aja lah kau di sini. Kau tengok cemana kami main ya. Gak becus kau jadi pelatih selama ini. Udah sok pintar, sok ngajari lagi. Diajari Ten Hag sama pemain MU ya kan.
Kita tengoklah cuman orang ini di babak kedua. Masuk babak kedua, rupanya macam si Pau lah MU main. Lemas, nggak tahu arah dan tujuan dan terus ditekan. Datanglah si Ten Hag ini ya kan. Biawa. Ini yang kalian bilang tengok cuman kalian main tadi. Kayak gini. Ku potonglah biawa kalian itu buat jadi pakan ayam. Bacot aja kalian yang banyak. Ya udahlah, ampunlah coach, aturlah kayak mana baiknya. Mulailah di sini Ten Hag meracik strateginya ya kan. Wan-Bissaka yang main bagus ditarik, ganti sama Lord Maguire. Habis itu Højlund, striker yang katanya paling mematikan, ditarik digantikan sama Anthony, winger yang paling mematikan buat dirinya sendiri. Pemain yang baru sembuh dari cedera diganti sama yang diharapkan cedera, malah gak cedera. Jurgen Klopp juga melakukan pergantian pemain. Agak lebih masuk akal kurasa pergantian pemain yang dilakukan si Klopp daripada si Ten Hag tadi. Yang masuk Conor Bradley dan Harvey Elliott menggantikan Robertson dan Szoboszlai. Tapi rupanya si Conor Bradley ini malah berubah jadi Conor berat nih le. Karena diacak-acak sama Garnacho dan Rashford. Ten Hag belum selesai dengan racikan mautnya. Kobbie Mainoo yang paling bagus mainnya di match ini diganti sama Eriksen. Amad Diallo masuk ganti Varane. Makin aneh-aneh aja Ten Hag ya kan. Tapi nol berbuah loh hasil pergantiannya ini. Gak usah banyak kali cakap ke fans MU. Gitu Højlund diganti, Mainoo diganti, terus masuk Anthony, Eriksen, Amad Diallo dan Rashford jadi striker. Ngaku aja lah kalian, gak percayanya kalian bisa comeback ya kan? Iya sih nol. Tapi rupanya menit 87 Anthony berhasil membobol gawang ke leher dengan kaki lemahnya kaki kanan. Kebobolan itu hal yang biasa sih. Tapi kalau kebobolan sama pemain kayak Anthony, apalagi pakai kaki kanan bukan kaki kirinya, itu namanya bukan kebobolan, kebodohan yang dianya. Tapi untunglah di sini Anthony syutingnya pakai kaki kanan. Kalau kaki kiri tadi udah pastilah melenceng ya kan. Ini jadi gol kedua Anthony lah sepanjang musim ini bersama MU. Dan dua-duanya terjadi di FA Cup. Dibeli 100 juta cuma buat bikin gol di FA Cup ya kan. Itu pun cuma 2 gol. Mending beli Christopher Maguire ini ya kan. Udah 3 golnya di FA Cup musim ini. Lebih murah, lebih banyak golnya dan tentunya lebih bagus daripada Harry Maguire. Rashford bisa aja sebenarnya mengakhiri pertandingan kalau syutingannya di akhir waktu normal gak melenceng. Ngamuk lo fans MU sama Rashford ya kan. Pau kali si Rashford ini ya. Biawak lah, cabut aja lo ke Rashford. Gak ada pun gunanya aku tengok. Itulah anak ini kebanyakan joget, jadi syutingannya banyak yang off target. Pertandingan pun lanjutlah ke extra time. Di extra time, Harvey Elliott bikin publik Old Trafford terdiam lewat syutingannya di menit 105 yang deflected dan masuk ke gawang Onana. Udah 2 kali deflected gol ke gawang MU. Kurasa si Onana ini pun langsung marah ya kan. Telur lah, udahlah, lain kali kalau mereka syuting lepas aja lah. Makin kalian halangi, makin berselemak kalian bikin. Pusing otakku ini kalian buat. So bisa pusing otakmu. Punya otak pun enggak. Ya jeda extra time terlihat Ten Hag bikin racikan lagi. Kali ini si Bruno dibikinin jadi bek tengah, Maguire jadi striker dan Anthony jadi bek kiri. Luar biasa kali ya Ten Hag ini. Taktiknya udah di luar angkasa nih, gak di luar nalar lagi. Tengoklah ekspresi si Anthony pas disuruh Ten Hag jadi bek kiri. Tus, meledak. Sampai harus ditenangi sama si Rashford dia. Udah lelek, ngalah aja lah. Ikuti aja dulu. Kau enak ngomong gitu. Aku yang nyetak gol, aku pula jadi bek kiri. Bentar lagi kau tengok lah, Onana itu dibikinnya jadi gelandang. Terus si McTominay disuruhnya jadi kiper. Tapi lek secara teknis passing Onana ini lebih bagus dari McTominay sih. Ya juga ya lek, iya. Tapi taktik main blowing Ten Hag ini berbuah hasil. Rashford menebus kesalahannya tadi lewat golnya di menit 112 memanfaatkan umpan McTominay. 3-3 jadi skornya. Seru kali ya. Gak pernah-pernahnya nengok MU Liverpool kayak gini main. Saling jual beli serangan dan saling tukar kepauan. Tapi tunggu dulu Lekport. Kau bilang tadi McTominay passingnya lebih jelek dari Onana. Ini bisanya dia passing. Ya sekali-sekali bisanya dia passing. Beda sama kau Lek. Kalau kau passingnya cuma sekali-sekali, sisanya jadi gasing. Menit 116 Amad Diallo kena kartu kuning. Gak penting kali kartu kuning ini dibahas nol. Justru penting lah. Karena di menit akhir waktu normal lewat skema counter, Garnacho sprint dan ngasih passing sama Amad Diallo dan gol. Pecah kan publik Old Trafford ya kan. Sampai adik ini pun nangis, dia bilang yes. Saking senangnya buka baju pula si Amad Diallo ini. Gak ingat dia baru kena kartu kuning. Pau kartu merah lah jadinya. Kalian tengoklah ekspresi si Ten Hag. Gol pertama, gol kedua dan gol ketiga MU ceria kali dia. Tapi pas gol keempat MU diam dia. Aku curiga masang under 7 gol kayaknya si Biao ini, makanya kayak gitu mukanya. Ini seluruh aja nih ya. Gak usah kalian main kayak gini. Gak boleh, oke? Udah gitu kan kenapa lah si Amad ini selebrasi buka baju sekalian ngasih tunjuk nomor punggung. Ngikut abang God kita ini aja ya kan. Udah ngerasa God kau ini bang? Bukan ngerasa God aku nol. Aku cuma mau ngasih tahu sama fans MU, gak usah jumawa. Kita menang pun di sini. Ingat, kita pernah dibantai 1-6 juga di sini. Jadi jangan sombong. Walah bang, fans MU ini bang. Kalah aja masih bisa sombong, apalagi menang. Waktu jalan ke ruang ganti, si Amad pun minta maaf sama supporter MU. Kalian maafkan ya nih wak geng? Maafkanlah nol. Inilah kartu merah yang gak kami marah. Apalagi ini pertandingan yang berat. Berat kami kalah maksudnya. Biawak lah, udah keluar lagi sombongnya orang ini ya kan.
Pertandingan pun berakhir dan skor 4-3 mengantarkan MU ke semifinal FA Cup. Harus kita puji lah taktikal jenius si Ten Hag ini ya kan. Bayangkan dia bisa menang lawan Liverpool dengan formasi gila kayak gini. Maguire striker lah, Bruno jadi bek lah, Anthony jadi bek kiri lah. Cemana Bang Ten Hag? Kok bisa menang kalian ini? Aku belajar dari kesalahan nol. Main normal dibantai kami 7-0. Ku bikin aja lah taktik aneh-aneh ya kan. Bingung rupanya si Klopp, padahal aku pun gak tahu apa yang ku buati. Yang penting berhasil ya kan. Soalnya kalau kalah kau tadi pasti habis lah kau kena bacot sama fans MU. Apalah Ten Hag ini. Mainkan Bruno jadi bek lah, Maguire jadi striker lah, Anthony jadi bek kiri pula. Dasar memang pelatih goblok ini. Itulah kira-kira bacotan fans MU ya kan Bang. Gak apa-apa itu nol, kuakuinya aku goblok. Tapi goblok pun aku, kerjaanku ngelatih. Tapi yang dilatih pun orang goblok juga kan Bang? Iya. Enggak lah, bercanda-bercanda aku. Alasus kau Bang. Iya sih memang goblok orang ini. Tapi jangan kau bilang-bilang lah nol. Kita-kita aja ini. Iya selo Bang. Ayo Pak geng. Tapi kan nol yang gak disadari fans MU ini, orang ini pun goblok. Dia ajar-ajari pula pelatih goblok yang ngajari orang goblok sama orang goblok yang taunya cuma bacot aja. Ini yang goblok siapa? Siapa Bang? Yang goblok? Ya Liverpool lah nol. Masa lawan tim yang dibilangin orang ini, tim goblok-goblok pun kalah orang ini? Kan goblok. Inilah baru the real biasakan nonton MU sampai habis nol. Oh iya ya, selama ini yang kita tonton sampai habis cuma 90 menit. Rupanya itu masih belum habis ya. Iya nol, harus sampai 120 menit baru kalian bisa nengok MU kami menang kayak gini. Iya ya, soalnya kalau 90 menit gak mampu kalian menang ya kan. Pas full time Sobos lah ketangkap kamera penonton ketawa-ketawa nengok Liverpool kalah. Woi Bewa, kau timmu kalah kok ketawa pula kau? Aku bukan ketawain timku nol. Lucu aja kurasa fans MU ini. Gak ingat pernah kami bantu 7-0. Baru menang 4-3 di Piala Ciki aja kayak udah menang Liga Champions dibikinnya. Emang kau pernah menang Liga Champions? Ya belum pernah ya. Maksudku udahlah, gak usah over kali. Ingat aja pernah kami bantai kalian 7-0. Itu aja lah. Walah bang. MU kalah 7-0 cuma kehilangan 3 poin. Kalian kalah 4-3 kehilangan trofi. Biarpun trofinya ciki-ciki. Buat fans Liverpool cuman ini, kalian kalah ini di FA Cup. Ya gitulah nol. Cemana lah ya, ingat aja lah tragedi 7-0. Terus-terusan 7-0. Gak ada bahan kalian yang lain selain 7-0. Cuman itu yang paling bagus soalnya nol. 7 gol terjadi dalam satu match. Camkan itu nol. Ya ini pun 7 gol juga yang terjadi dalam satu match. Tapi 4 kalian kasih sama MU. Iyalah nol, lagi bulan Ramadan harus saling berbagi lah. Alah baik kali bacok kalian. Kalau kalah ya udah kalah aja. Ya terimanya kami kalah. Iya terimanya kami kalah. Tapi sambil nangis kalian ngomongnya. Ada si 7 yang lain yang bisa dibacoti. Ada yang lihat nomor 7 MU. Katanya ikut main tadi. Kok nggak nampak ya? Iya ya, kok nggak nampak ya nol? Aku nampak nol. Di mana Wak? Tadi dia aku tengok tepuk-tepuk tangan aja pas full time. Aku nanyanya pas main Wak. Oh kalau pas main nggak nampak sih. Oi Bang Mon, kau kemana tadi? Kok nggak nampak? Walah nol, kau tengok lah. Aku nggak masuk, MU kalah 2-3. Gitu aku masuk langsung balik 4-3. Aku ini kayak angin nol, nggak nampak tapi terasa. Hehe, asik kali ya. Sama kayak kentut lah kau ya Bang. Nggak nampak tapi terasa baunya. Buat fans MU apa nih pesan-pesannya buat fans Liverpool? Aduh Bang Cinol. Gini Bang Nol. Ini karena lagi senang kali kami nih, mau ku kasih lah Bang sepatuku. Emang ukuran berapa sepatumu Bang? 4-3 nol. Alah, kena lagi 4-3 ya kan? Gimana menurut kalian taktik Ten Hag tadi? Agak ngeri-ngeri sedap juga sih nol. Tapi daripada kayak gitu masih lebih senang aku nengok dia pakai skema MU Liverpool. Maksudnya Bang? 4-3-3 lah nol. Alah, kena lagi ya kan? Nol, pantun boleh lah ya nol ya? Boleh Bang. 2-3 macan tutul. 4-3 MU Liverpool. Baru kali ini aku tengok fans yang timnya menang tipis saja, tapi bacotnya sebanyak kalian, betul lah. Jadi oke, langsung aja lah kita ke prediksi semifinalnya ya kan. Jadi di semifinal nanti Chelsea bakalan berhadapan sama Manchester City dan Coventry City bakalan lawan MU. Aku singkat aja lah prediksinya. Coventry City lawan MU. Hoki kali bah. Iya kan nol, hoki kali MU kan nol. Ya hoki dua-duanya sih. MU dapat Coventry dapat MU, jadi simbang lah. Sama-sama akan kami sama Coventry bah, biawak lah. Kalau kayak gini sekilas harusnya MU bisa menang ya. Aku takutnya nanti bukan apa ya kan. Jangan pula udah capek kalian keluar 4-3 lawan Liverpool. Kalah pula sama Coventry. Diserang balik lah kalian sama fans Liverpool ya kan. Jadi aku rasa MU bakalan bisa masuk ke final. Biarpun aku juga bakalan senang kalau Coventry yang masuk. Soalnya ada bahan ya kan. Nah kalau Chelsea lawan Man City, Chelsea biarpun pahok musim ini cuma mereka yang belum City kalahkan karena selalu berakhir imbang. Dan itu artinya Chelsea punya potensi buat ngalahin City yang sebenarnya juga nggak fokus kali di FA Cup ini. Udah sering menang orang ini, udah bosan lah ya kan. Sedangkan Chelsea harusnya ambisinya di FA Cup ini lebih besar dari City. Cuman ini trofi yang realistis sama mereka. Liga Inggris nggak mungkin, Liga Champions nggak masuk. Ya tinggal FA Cup ini lah ya kan. Apalagi di musim yang hancur ini, kalau mereka bisa menang FA Cup mungkin gak jelek-jelek kali lah ya kan. Tapi aku bilang gak jelek bukan berarti kalian gak pau musim ini ya. Banyaknya orang gak jelek tapi pau banyak. Kalianlah salah satunya.
Tapi aku ngerasa match ini harusnya tetap sengit dan imbang. Kalau bisa sampai adu penalti lah. Jangan macam Liverpool. Udah mau adu penalti kebobolan pula sama Ahmad Diallo. Cuma City nggak bisa dipungkiri juga tetap jadi unggulan pertama lah di turnamen ini. Dan mereka yang punya kemungkinan paling besar buat juara. Aku juga memprediksi City yang bakalan juara FA Cup musim ini. Tapi dari kacamata fans yang netral sebenarnya aku pengen nengok final yang seru. Kalau yang di final derby Manchester lagi jujur aja lah aku udah bosan. Nanti kayak kemarin pula lagi ya kan. 90 menit cuma nengok MU dia yang Miami. Nggak menarik kali buat ditonton. Kalau finalnya Coventry City lawan Man City, jadi derby City ya kan. Tapi siapa lah yang mau nonton? Udah fans yang nggak ada. Yang menang udah pasti City. City yang mana nol? Man City boleh. Tapi Coventry City lebih boleh lagi. Soalnya jadi sejarah ya kan. Dan lucu aja Man City dikalahkan sama tim antar berantai Championship. Nah kalau Coventry City lawan Chelsea di final, ini jarang terjadi juga. Duel tim Championship lawan calon juara Championship 2 tahun lagi. Cuma kalau ini terjadi masih mau lah aku nonton. Soalnya belum pasti juga Chelsea yang juara. Nah, kalau Chelsea lawan MU ini baru komposisi final yang paling pas menurutku. Soalnya kita bakalan nengok dua tim PAOK memperebutkan satu trofi untuk membuktikan siapa tim terpauk musim ini. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Jadi menurutku Manchester City yang bakalan jadi juara FA Cup musim ini. Tapi sebenarnya aku pengennya nengok finalnya Chelsea lawan MU. Kalau menurut kalian gimana? Siapa prediksi kalian yang juara FA Cup musim ini? Coba kalian bacotin di kolom komentar ya kan? Oh iya Nol, kalau finalnya Chelsea MU kau prediksi yang menang siapa Nol? Mana peduli aku siapa yang menang. Siapa yang kalah itu yang lebih penting sama aku. Dadah Wak Geng.